Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kelihatannya nih pemerintah sudah mulai mencanangkan pelonggaran PSBB nih bosku. Namun pelonggaran tersebut berdasarkan usia. Untuk masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun nantinya akan diperbolehkan untuk bekerja supaya mengurangi tingkat PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hal ini tentunya menimbulkan polemik ya bosku, sebab aturan ini harus melihat berbagai evaluasi dan kenyataan di lapangan, serta saran dari petugas medis sebagai garda terdepan dalam kasus pandemi COVID-19 ini. Kalau bosku sendiri gimana nih reaksinya? Tulis di komen di bawah ini ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dengan episode 2 pilihan, 1 keputusan. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa nih bosku, kita akan mulai saja dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US and FIB Small Business Optimism yang turun dari sebelumnya 96,4 menjadi 90,9. Kemudian ada dari US CPI month on month yang turun dari sebelumnya minus 0,4% menjadi minus 0,8%. Sementara year on year turun dari sebelumnya 1,5% menjadi 0,3%. Kemudian ada dari US Monthly Budget Statement yang turun dari sebelumnya 160,3 billion dolar menjadi minus 737,9 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA yang mencatat penurunan hingga 19,06% menjadi 8,65 triliun rupiah sepanjang 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA yang pengelola Taman Impian Jaya Ancol menderita kerugian sebesar 10,37 miliar rupiah pada kuartal 1 2020. Kemudian ada dari PT Mayora Indah Tbk atau Mayor yang meraih penjualan bersih 5,38 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2020 turun dibandingkan penjualan bersih 6,01 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, IHSG ditutup melemah 50 poin atau 1,09% menjadi 4.588. Sektor keuangan, agrikultur, infrastruktur, aneka industri, pertambangan, properti, dan perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 1,04 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari di antara 2 pilihan dan 1 keputusan. Pada akhirnya nih bosku, Cina mengumumkan daftar baru sebanyak 79 produk Amerika yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan tarif yang sebelumnya dikenakan oleh Cina terhadap Amerika beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan Cina mengatakan bahwa daftar baru tersebut akan berlaku sejak 19 Mei 2020 dan berakhir hingga 18 Mei 2021, di mana dalam daftar tersebut ada beberapa produk yang mendapatkan keringanan, di antaranya adalah biji logam, biji emas, biji perak, dan konsentrat. Kami melihat tentu hal ini sebagai suatu itikat baik dari Cina di tengah situasi dan kondisi yang tengah terjadi saat ini di antara Amerika dan Cina, di mana keduanya sedang bersih tegang nih bosku. Meskipun para negosiator mengatakan bahwa mereka akan mengimplementasikan apa yang sudah dicapai pada tahap pertama. Namun tidak bagi Trump yang tengah gelisah dan berusaha untuk mencari kambing hitam. Trump akan memberikan keputusan terkait apakah akan melanjutkan kerjasama dengan Cina atau tidak pada hari Rabu pekan ini. Sehingga hal ini akan menjadi krusial apabila ternyata Trump mengatakan bahwa mereka akan memutuskan kesepakatan tersebut. Meskipun kami meyakini bahwa Trump tidak cukup berani untuk melakukan hal tersebut setelah adanya hitam di atas putih. Tidak hanya itu saja nih bosku, di antara 2 hal lainnya masih ada 1 hal lagi yang membutuhkan keputusan, yaitu mengenai pembukaan kembali ekonomi di Amerika. Dr. Anthony Fauci mengatakan bahwa apabila Amerika memutuskan kembali untuk membuka perekonomian secara prematur,
maka hanya akan menyebabkan penderitaan dan kematian yang tidak diperlukan. Tidak hanya itu saja nih bosku, keinginan untuk segera mendapatkan kehidupan yang normal mungkin akan semakin lama apabila pembukaan dipaksakan. Beberapa analis lain pun juga mengatakan hal yang sama, bahwa apabila gelombang kedua dari wabah virus corona menghantam, mungkin kali ini akan membuat perekonomian menjadi lebih sulit untuk bangkit. Dalam perdebatan mengenai pembukaan sekolah yang juga berlangsung kemarin antara Senator Partai Republik Rand Paul dan Dr. Fauci berlangsung cukup panas, di mana Rand Paul menginginkan bahwa ekonomi dapat segera dibuka kembali, termasuk sekolah karena tingkat kematian pasien virus terhadap anak-anak berusia 0 hingga 18 tahun hampir mendekati 0. Namun Dr. Fauci mengatakan hal ini dengan jelas bahwa di tengah situasi dan kondisi saat ini, ada sebaiknya kita tidak bersikap sombong bahwa anak-anak mampu bertahan dari wabah virus corona. Saya mungkin memang bukan orang yang terakhir dalam memberikan keputusan, namun saya mengatakan sebagai seorang ilmuwan dan dokter bahwa saya memberikan saran sesuai dengan bukti ilmiah yang ada saat ini. Mereka yang menyampaikan dalam bidang geoekonomi, biarlah mereka memberikan saran mengenai perekonomian. Namun, saya akan menyampaikan dari sisi kesehatan. Di wilayah Asia sendiri, pembukaan perekonomian sebelum waktunya membuat beberapa negara mengalami kembali peningkatan kasus. Kita sebut saja mulai dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Namun setiap pilihan hanya ada satu keputusan, dan setiap keputusan harus diambil dengan konsekuensi yang sepadan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah stimulus lagi. Demokrat sedang menyiapkan stimulus lanjutan untuk menahan dampak yang telah disebabkan oleh wabah virus corona terhadap perekonomian Amerika nih bosku. Dalam rangkuman yang kami dapatkan, isian dari stimulus lanjutan tersebut akan berkisar sebagai berikut. Yang pertama, bantuan hampir senilai 1 triliun dolar untuk pemerintah negara bagian dan lokal. Kemudian yang kedua ada dari stimulus bantuan langsung tunai kedua senilai 1.200 dolar per orang hingga 6.000 dolar untuk satu keluarga. Kemudian yang ketiga bantuan senilai hampir 200 miliar dolar untuk pembayaran para pekerja kesehatan di garda terdepan dalam melayani pasien wabah virus corona. Yang keempat 75 miliar dolar untuk pengujian virus corona dan pelacakan untuk meminimalisir dampak penularan. Kemudian yang kelima, perpanjangan untuk asuransi pengangguran senilai 600 dolar per minggu hingga bulan Januari. Yang keenam, subsidi dan undang-undang untuk perawatan kesehatan yang terjangkau. Yang ketujuh, program bantuan untuk nutrisi dan gizi. Dan yang kedelapan, mendukung bisnis kecil dan menjaga karyawan agar tetap mendapatkan gaji dengan memberikan bantuan stimulus sebesar 10 miliar dolar. Rencana stimulus tersebut besar kemungkinan akan mendapatkan hambatan di Senat, yang dimana Republik memiliki lebih banyak dukungan di sana. Namun, kami melihat putaran stimulus kedua dalam bentuk bantuan langsung tunai mendorong lebih banyak kemudahan dibandingkan dengan yang pertama, khususnya bagi para penerima yang dalam status bukan warga negara Amerika asli. Tentu, hal ini merupakan sebuah kabar yang baik. Kami yakin bahwa antara Demokrat dan Republik dapat bekerja sama dan menyelesaikan perbedaan untuk mencapai satu tujuan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi bervariatif hingga melemah dan ditradingkan pada level 4.503 hingga 4.687. Berikut stok watch Pilarmas hari ini. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari KLBF, dan yang ketiga ada dari HMSP. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilarmas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari Sril atau PT Sri Rejeki Isman Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 145 dan tingkat probabilitas sebesar 75%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 185 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari Excel atau PT XL Axiata yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2170 dan tingkat probabilitas sebesar 49%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3050 dan tingkat probabilitas sebesar 51%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilarmas.
sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.